Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, saya bersyukur dan kita semua juga patut bersyukur karena kita sudah berada di penghujung hari di bulan Februari, 28 Februari 2026. Bulan ini memang lebih pendek karena hanya 28 hari. Saya terus berdoa dan berharap Bapak Ibu Saudara semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Kita akan menutup seri mengenai providensi Tuhan hari ini dengan judul Providensi Tuhan atas seluruh hidup kita. Saudara, ini adalah satu kesimpulan yang saya perlu tarik atau ambil untuk menutup renungan ini. Kita akan membaca ayat yang sudah sangat terkenal, yang menjadi ayat emas dalam providensi Tuhan, bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akan membaca dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, di dalam segala hal Tuhan itu turut bekerja, yang tidak baik, yang baik dalam hidup kita. Kita tahu kita ditentukan oleh Tuhan untuk menerima yang baik karena kita adalah anak-anak-Nya. Saudara, kalau yang baik saya percaya semua bisa mengerti ya, karena kalau yang baik tidak ada yang mungkin tidak mengenakan dalam hidup kita. Tetapi saat sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, itu seringkali sulit bagi kita untuk menerima. Tuhan, kenapa seperti ini? Mengapa saya harus mengalami ini? Keluarga saya harus mengalami keluarga ini, keadaan ini. Itu membuat kita jadi bingung dan penasaran serta takut. Tetapi ayat ini mengatakan, kalau dikatakan segala sesuatu turut bekerja, berarti dalam keadaan yang tidak baik pun Tuhan punya rencana. Persoalannya memang kita belum melihat saat itu. Ada begitu banyak kesaksian dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dan juga hidup saudara-saudara kita seiman yang lain yang menyatakan bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala rencananya sehingga Dia bisa menggenapi rencananya dalam hidup kita, sehingga kita akhirnya baru tahu, oh seperti ini toh rencana Tuhan. Dan mulai dari kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, lalu kita dilahirkan, menjalani hidup kita dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, menikah, punya anak, punya menantu, punya cucu, begitu lalu akhirnya tutup mata, kita diwarnai dengan gelombang kehidupan. Kadang kita naik, kadang kita sukses, kadang kita gagal, kadang kita turun, kita datar saja, kita naik, kadang kita turun lagi, kita mengalami banyak masalah dalam hidup ini. Kalau kita orang percaya, kita percaya segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang Tuhan kasihi. Karena itu kalau kita saat ini sedang mengalami beban berat, kalau kita sedang mengalami pergumulan, kita tidak boleh putus asa dan menyalahkan Tuhan, tetapi kita percaya saja Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dalam bahasa Inggris ada peribahasa mengatakan kalau orang throw a lemon kepada kita untuk menyakiti kita, Tuhan akan rubah lemon itu jadi lemonade, ya, minuman dari lemon yang fresh kalau diminum dengan keadaan yang dingin. Nah, kalau saudara lanjutkan ayat setelah ini, Tuhan mengatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukan. Setelah mereka ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, sehingga kita menjadi sulung dari banyak saudara. Yang sudah ditentukan akan dipanggil, yang dipanggil akan dibenarkan akan dimuliakan. Ini adalah order atau urutan dari keselamatan yang saudara dan saya mesti mengerti. Karena itu semua hidup kita di dalam pemandangan Tuhan, di dalam kacamata Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Tuhan mengatur seluruh kehidupan kita di dalam providensinya yang semuanya mendatangkan kebaikan. Ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang punya masa lalu yang kelam, tapi Tuhan ubahkan. Lihat kehidupan Paulus dalam providensinya mendatangkan kebaikan. Lihat hidup Petrus yang menyangkal Yesus, tapi Tuhan ubahkan dan mendatangkan kebaikan.
Lihat hidup Daud yang juga pernah gagal, tapi Tuhan ubahkan dia menjadi penulis Mazmur yang paling banyak dan juga menjadi raja yang dipakai Tuhan. Saudara, kita semua punya kelemahan, kita punya kekurangan, tapi biarlah jangan itu menutup kita untuk percaya akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Percayalah akan providensinya dan berjalanlah menjalani hari-hari kita dalam ketenangan demi ketenangan. Kiranya 28 hari renungan malam yang saya buat ini mengenai providensi Tuhan membuat kita semakin mengerti karakter Tuhan yang besar dalam kedaulatan dan kemahakuasaannya, dalam pengaturannya, di dalam providensinya. Puji Tuhan, sekali lagi kalau saudara diberkati dengan renungan malam ini, bagikan kepada orang lain sehingga mereka juga diberkati. Forward sebanyak mungkin orang sehingga mereka juga diberkati dan dikuatkan bersama-sama dengan kita belajar firman Tuhan. Have a blessed night. Biar Tuhan menyertai tidur kita dan besok pagi kita boleh bangun dengan kekuatan dari Tuhan di bulan yang baru. Dan kita akan belajar hal yang baru lagi di bulan depan dalam renungan malam ini. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat belajar firman Tuhan. God bless you all. Shalom.